Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya kita dapat berkumpul dalam Zoom ini. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kali ini pada tanggal 26 Agustus kita diberi tugas kelompok untuk menganalisis isu-isu makro smart ASN atau nasional. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Angkatan 4 CPNS Kabupaten Sukabumi. Mungkin perkenalannya dari saya dulu ya rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Bintang Baskoro. Di sini saya bertindak sebagai moderator. Boleh yang lainnya? Mohon izin, nama saya Dia Rufai, DH23 sebagai diskusi. Silakan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Desi Asrianti, asal instansi UPTD Puskesmas Waluran. Ya, terakhir. Mohon izin, saya R.E. Mayora, Dwi Putra, asal instansi Dinas Perhubungan. Ya. Terima kasih rekan-rekan. Kali ini kelompok kami mengangkat isu tingkat nasional yaitu tentang judul penghapusan tenaga honorer maksud saya. Mungkin nanti akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Bu Desi ya, gimana? Setuju nggak? Siap, Boleh. Mangga. Boleh Iya. dipaparkan dulu isu ini tuh seperti apa dan lain sebagainya. Silakan. Baik, Pak. Ya, izin waktunya. Baik, saya akan memaparkan mengenai penghapusan tenaga honorer menjadi isu tingkat nasional. Yang pertama yaitu upaya memperjuangkan tenaga kontrak tersebut merupakan dampak dari hadirnya status kepegawaian baru yang diamanahkan oleh Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau dikenal dengan sebutan P3K. Sudah tentu kehadiran P3K akan memberikan rasa pilu bagi tenaga kontrak atau honor. Eksistensi ribuan tenaga kontrak dipastikan akan punah. Sesuai amanah peraturan pemerintahan nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K atau PP Manajemen P3K tentang kontrak yang saat ini bekerja di instansi pemerintahan masih dapat bekerja paling lama hingga tahun 2023. Hal ini juga berlaku juga bagi pemerintah Kabupaten Sukabumi dan daerah lainnya. Sudah tentu kebijakan ini menjadi bom waktu bagi pemerintah daerah untuk lebih ekstra mempersiapkan P3K yang akan menggantikan tenaga kontrak demi memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut SKPD. Dan di samping itu, nasib ribuan tenaga kontrak juga menjadi beban yang besar bagi pemerintahan daerah. Selain karena masa pengabdian mereka yang sudah tergolong lama, penghapusan tenaga kontrak menjadi kekhawatiran akan terjadi lonjakan pengangguran di setiap daerah. Lantas, yang menjadi pertanyaan saat ini, apakah pantas tenaga kontrak dipertahankan atau memang seharusnya tenaga kontrak itu dihapuskan? Pantas atau tidaknya, tenaga kontrak dipertahankan harus dilihat dari sisi status kepegawaiannya. Jika kita menilai apakah pantas sumber daya manusia dengan status tenaga kontrak dipertahankan, maka jawabannya adalah tidak. Tetapi apabila kita menilai apakah sumber daya manusia dengan kompetensi yang baik dan sangat dibutuhkan oleh SKPD pantas untuk dipertahankan, maka jawabannya adalah iya. Keberadaan tenaga kontrak selama ini pada hakikatnya memang sangat membantu menyelesaikan beban kerja di SKPD. Rekrutmen yang tergolong sangat mudah menjadikan kebutuhan pegawai pun cepat terpenuhi. Namun, di sisi lain, tenaga honorer menimbulkan polemik tersendiri. Mungkin itu, Pak. Ya. Jadi banyak sekali problematikanya ya. Mungkin di sini ada yang bisa menyampaikan kira-kira apa sih dampak negatif dari
si isu ini? Boleh ada yang mau menyampaikan? Izin Pak, saya mau menyampaikan perihal tentang dampak negatifnya. Mungkin dengan rencana penghapusan tenaga honorer ini, maka otomatis pelayanan publik akan terganggu. Selain pelayanan publik, penghapusan tenaga honorer justru akan berdampak buruk terhadap sektor ketenaga kerjaan. Mengingat kian bertambahnya jumlah pengangguran, bisa dibayangkan ada berapa banyak nanti jumlah orang menganggur setelah honorer ini dihapus. Ada potensi negatif memang, yaitu akibatnya kebijakan itu baik secara politik, sosial, hukum, maupun ekonomi, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan nasib tenaga honorer yang jauh sebelum kebijakan itu diberlakukan. Penghapusan tenaga honorer yang saat ini hangat dibicarakan publik nih berpotensi memberi dampak negatif terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ingin mencalonkan diri kembali pada Pilkada 2024. Meski ribuan tenaga honorer harus memahami bahwa kebijakan penghapusan tenaga honorer di pemerintahan berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Berdasarkan undang-undang itu, ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun sumber keuangan honor atau gaji kepada tenaga honorer tidak membebani anggaran pusat, melainkan daerah. Begitu pula dengan P3K. Menurut itu anggaran untuk pembayaran gaji mereka bersumber dari anggaran daerah. Berbeda dengan PNS yang bersumber dari anggaran besar. Karena itu sejak awal pemerintah daerah menunda membuka penerimaan P3K ini kecuali untuk guru lantaran jumlah tenaga honorer yang cukup banyak. Mungkin selama ini tenaga honorer yang bekerja di pemerintahan daerah tidak semata-mata berorientasi terhadap gaji, sebab gaji yang diperoleh mereka relatif jauh lebih rendah dibandingkan PNS atau P3K. Pertimbangan mereka justru merasa bangga dapat bekerja di pemerintahan karena mendapatkan status sosial yang baik di daerah masyarakat. Oh iya benar. Pendapatan daerah pun turun sejak pandemi COVID-19 pada tahun 2021 mungkin ya. Di awal-awal itu karena baru terlihat, tapi di tahun ini di 2022 ini baru terlihat perlahan-lahan kondisi kembali normal. Aktivitas masyarakat meningkat dan perekonomian berjalan. Di sisi lain, pemerintah juga harus mencari solusi terbaik untuk para honorer, terutama mereka yang sudah mengabdi 5 hingga 10 tahun. Misalnya diterima menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CPNS, melalui serangkaian seleksi mungkin. Terus kesimpulannya mungkin dampak negatif dalam aturan tersebut, seleksi yang dilakukan harus terukur dengan metode dan passing grade yang standar ya, dengan standar yang diatur gitu. Terus di lapangan mungkin kemungkinan timbul konflik kepentingan antara tenaga non PNS yang sudah ada dengan tenaga non PNS yang baru. Mungkin itu Pak. Oh ya. Jadi kalau kita simpulkan dari dampak negatifnya, yang pertama banyak pengangguran sederhananya, terus bisa menimbulkan politik di atas lah intinya, dampak politik lah ya, sama membengkaknya anggaran mungkin kalau konflik lah ya kayak gitu. Itu dari segi negatifnya. Kira-kira nih kalau dari dampak positifnya nih untuk penghapusan tenaga honorer ini, kira-kira ada yang mau bisa jelaskan nggak? Izin Pak, siap. Oh boleh, Selain dari Hmm, dampak negatifnya juga pasti tentu ada dampak positifnya betul. ya. Dari kebijakan ini untuk jangka panjang memang akan memberikan nilai positif. Sebab pemerintah akan mempunyai data real kepegawaian yang memudahkan mereka melakukan analisis kebutuhan instansi pemerintah. Ya. Begitu halnya dengan kesejahteraan para pegawai di instansi pemerintah, tentu akan lebih terjamin sebab tidak ada lagi status yang bernama tenaga honorer yang selama ini mekanisme pengkajiannya itu tidak jelas dan mayoritas upahnya juga jauh dari standar kelayakan.
Untuk solusi utama dari persoalan kebijakan ini, mungkin perlunya menerapkan beberapa kebijakan transisi sebelum kebijakan ini benar-benar berlaku atau disahkan tahun 2023 nanti. Ya. Kemudian, untuk kebijakan penghapusan status tenaga honorer akan berdampak pada keberadaan tenaga honorer yang masih ada saat ini, terlebih lagi di daerah-daerah. Dampak positifnya, pemerintah daerah dapat segera menyusun roadmap tata kelola pegawai non-PNS yang ikut penyelenggaraan pemerintah, yaitu tenaga guru, pegawai, administrasi sekolah, tenaga medis, dan juga tenaga teknis, infrastruktur lainnya yang rata-rata dibayar dengan belanja langsung. Mungkin itu, Pak. Oh ya, jadi dampak positifnya kalau disimpulkan ini lebih ke roadmap atau pemetaan sumber daya manusianya. Ini butuh berapa, ini butuh berapa ya. Iya, Betul, betul, betul. tertata gitu, Mungkin Pak ya. ya betul. Nih yang belum ngobrol nih, Kang Dea nih, boleh dijelaskan lah tentang Smart ASN nih. Maksudnya ada kaitannya apa enggak nih Oh, si penghapusan honorer ini kira-kira? Kang, terkait dengan Smart ASN-nya, Kang ya. Boleh, sok coba. Baik. Silahkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi dan revolusi industri membawa dampak pada berbagai sektor kehidupan. Tidak terkecuali pada sektor birokrasi pemerintahan. Salah satu dampaknya adalah perkembangan revolusi industri 4.0. Untuk adanya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dari organisasi pemerintahan secara responsif yang tinggi dan cepat. Tiap organisasi atau instansi pemerintah juga dituntut selalu mengembangkan inovasi, manajemen inovasi, dan mengelola risiko, integrasi organisasi dalam membangun kolaborasi dan sinergitas. Sebagai aparat pemerintah, ASN terus dapat merespon keadaan ini dengan baik. Sosok ASN yang smart sangat dibutuhkan, bukan soal akademis saja, karena kita ketahui bahwa untuk menjadi seorang ASN tentu telah mengalami saringan yang ketat. Jadi kayak kita ikut SKD gitu kan ya, SKD terus kan ada SKB, itu kan dilaksanakan dengan sistem komputerisasi ya, komputer assist test seperti itu. Nah, tadi terkait dengan akademis. Nah, lalu terkait dengan smart ASN-nya seperti apa? Nah, sebagaimana telah dijelaskan ya, disinggung di atas, setiap ASN harus dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi dengan positif. Setiap ASN harus bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisiensi. Untuk menjawab hal itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Republik Indonesia telah mencanangkan kebijakan manajemen ASN menuju Smart ASN 2024. Melalui kebijakan tersebut, harapkan dapat terbentuk birokrasi berkelas dunia. Dalam upaya membentuk birokrasi berkelas dunia tersebut, diharapkan setiap pegawai dapat memiliki profil sebagai Smart ASN yang terdiri dari nasionalisme, integritas, wawasan global, vitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Orang ASN yang smart juga diharapkan dapat berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Nah, terkait dengan honorer nih, yang sekarang lagi sangat salah satu tenaga yang sedang menjadi isu terkini kan tenaga honorer ya yang akan dihapuskan. Tetapi sebetulnya kebijakan ini banyak menuai kontra. Tenaga honorer ini pun banyak mengisi kekosongan birokrasi dan telah menunjukkan nilai integritas dalam bekerja. Misalnya ini contoh, kita ini sebagai tenaga honorer kesehatan, ketika kita masuk ke instansi puskesmas misalnya, ini memiliki kemampuan, kemudian ditopang dengan ijazah yang sesuai latar belakang pendidikan atau posisinya, kemudian punya tanda registrasi tenaga kesehatan, dan ketika bekerja pun memiliki izin praktek. Nah, contohnya juga bidan desa nih di saya sebagai tenaga honorer melaporkan hasil pekerjaan dengan sistem online atau berbasis web yang sudah terintegrasi dengan Kemenkes. Jadi tenaga honorer juga sudah sebetulnya terkait dengan Smart ASN menggunakan era digitalisasi, begitu kan kalau menurut saya. Ya, terima kasih. Jadi ada kaitannya ya dengan Smart ASN itu, Betul. apalagi di tadi perkembangan teknologi, terus harus adaptif juga, apalagi kita tes CPNS tuh yang pertama harus transparan ya, harus kayak gitu ya. Nah, mungkin saya akan menjelaskan tentang kira-kira apa aja sih yang udah dilaksanakan oleh pemerintah atau solusinya. Nah, kali ini kita
harus membahas tentang solusi atau upaya apa saja sih yang telah pemerintah lakukan ataupun akan dilakukan ataupun menurut kita nih pribadi masing-masing terkait isu ini. Mungkin ada solusi nih menurut rekan-rekan. Kira-kira nih apa gitu solusinya? Saya share screen dulu sebentar ininya ya, notepad-nya. Nah, udah saya siapkan. Kelihatan ya, rekan-rekan ya? Kelihatan. Ya, Kelihatan ya. Nah, nanti saya Kelihatan. ketik nih, kira-kira upayanya apa aja nih, biar saya simpulkan. Nih. Boleh ada kira-kira apa? Izin saya boleh Boleh, menyampaikan. wakili Ya. ya, kira-kira Mungkin pandangan gitu. ya, mungkin untuk langkah awalnya terkait dengan tenaga honorer ini, eh, tenaga honorer yang memiliki tugas teknis fungsional seperti tenaga pendidik, medis, kesehatan, penyuluh dan sebagainya akan dikelompokkan berbeda dengan honorer yang tugasnya lebih umum dan administrasif. Hmm, hmm, Keduanya memiliki bobot yang berbeda menurut saya dalam penilaian kelulusan CPNS nantinya. Prioritas pemetaan ini penting disebabkan ke depan birokrasi pemerintah akan lebih mengedepankan jabatan yang sifatnya lebih fungsional. oh Begitu, ya, Pak? jadi intinya solusinya eh, mengelompokkan waktu tes CPNS kali ya, Iya, iya seperti itu, Pak. mengelompokkan bukan nilai apa ya, bobot, 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 iya benar sekali bobot. ya bobot penilaian pada saat tes Tes. CPNS eh, yang profesi sama yang umum gitu lah ya, Iya, Betul, Kang. dengan yang umum. Jadi berbeda ya antara yang umum sama yang profesi bobot penilaiannya. Mungkin itu bisa memudahkan juga yang profesinya umum untuk bisa lolos di tes CPNS. Ya, tetap ya. Jadi yang namanya udah aturan, ya udah aturan, nggak bisa di gimana-gimana. Ya honorer mau dihapuskan. Mungkin ini solusi dari Teh Desi, yaitu mengelompokkan bobot penilaian ya. Dibedain, jadi biar nggak tinggi-tinggi banget passing grade-nya, nah disamain gitu, sama Pak. yang Iya, istilahnya berprofesi. Mungkin kayak gitu ya. iya. Boleh ada lagi nggak kira-kira nih upayanya nih apa? izin Kang. Boleh, boleh Kang Mayora. Mungkin yang kedua, perlu menyusun pemetaan tenaga honorer ya, yang Hmm, mungkin dari berdasarkan masa kerjanya, pendidikannya, hmm, ataupun bahkan prestasi kerjanya gitu, selama dia hmm, bekerja di instansi tersebut. Terus masa kerja bisa dideskripsikan tuh sebagai pengalaman dalam bekerja di pemerintahan, terus hmm, sedangkan pendidikan yang relevan dan prestasi kerja dapat menggambarkan kompetensi awal yang mereka miliki gitu. Nantinya hmm. akan berpengaruh terhadap kembali tadi terhadap presentasi bobot kelulusannya itu gitu. Oh iya, jadi intinya sekarang pemetaannya. Jadi biar rata gitu di tiap instansi tuh, maaf ya, misalkan honorer kesehatan kok ada sih di Dinas Perhubungan misalkan. Hmm, Harusnya mungkin ngarah ke situ kali ya, maksudnya ya, ya, pemetaan tenaga honorer supaya jadi teratur yang mungkin nanti linier, jadi linier. untuk analis. Ya betul betul. Jadi pemetaan, boleh bantu saya untuk kata-katanya? Pemetaan tenaga honorer. Berdasarkan masa kerja mungkin, eh, Ya, berdasarkan masa kerja, masa pendidikan dan kerja, prestasi. pendidikan dan prestasi kerja mungkin itu Kang nomor dua Berdasarkan masa kesimpulannya. kerja, apalagi Pendidikan pendidikan, dan oh prestasi prestasi kerja. kerja, iya. Hmm, jadi pemetaannya, jadi biar nggak sembarangan. Mungkin itu yang sudah dilakukan pemerintah ya. Hmm. Nah, ada upaya lain nggak kira-kira nih selain yang kedua ini yang kita tulis? Mungkin dari Kang Dea. Mohon izinkan buat menambahkan ya. Tadi Boleh, kan boleh. sudah dibahas juga terkait dengan perbedaan Hmm.
honorer administrasi kesehatan gitu. Kemudian tadi yang Kang Mayura bilang terkait dengan berdasarkan masa kerja, pendidikan sama prestasi kerja. Nah, terkait dengan solusi ketiga nih Kang dari yang saya, Boleh. penentuan bobot untuk honorer fungsional yang memiliki pendidikan relevan, prestasi kerja yang baik akan menentukan 70% hasil penilaian. Sedangkan 30% sisanya akan tergantung dari hasil tes, baik untuk PNS maupun P3K. Sedangkan bagi honorer dengan tugas umum atau administrasi dan pendidikan relevan dan prestasi kerja yang baik akan mendapatkan 30% hasil penilaian dan sisanya juga untuk penilaian dari tes yang lain. Dengan mekanisme komponen ini, peluang penerimaan memang lebih besar kepada honorer yang memiliki tugas teknis fungsional. Selain itu, hal terpenting lainnya yang perlu ditimbangkan adalah perlunya menyusun konsep pengembangan kompetensi khusus bagi tenaga honorer pasca diangkat menjadi CPNS atau P3K. Sebab jalur dan mekanisme pengangkatan mereka tentu berbeda dengan jalur masuk CPNS pada umumnya, yang keseluruhan penilaian bertumpu pada hasil tes, sehingga mesti ditindaklanjuti dengan bentuk pengembangan kompetensi khusus bagi gantinya. Apapun kebijakan yang nantinya ditetapkan pemerintah, intinya adalah pencapaian birokrasi pemerintah dunia harus menjadi prioritas utama. Itu sih kan poin ketiganya. Jadi kalau poin ketiga mah lebih ke bagaimana nanti kalau ada hasil tes, gimana yang honorer pendidikan kesehatan itu yang nilai lebih banyak persen dari hasil penilaian, dan atasnya hasilnya 30%. Ini bentuk wujud dari istilahnya rasa jadinya penghargaan terhadap honorer yang sudah lama bekerja di instansi pemerintah. Jadi berikan penilaian 70%. Oh, dia sudah 5 tahun, 10 tahun, oh dikasih nilai 70% dari kinerjanya, nah 30%-nya dari tes. Sayang kalau misalnya harus tes semua mah bisa jadi kalah sama yang baru gitu kan. Ya. Mungkin kalau bahasanya, kalau ditulis mah itu HP siapa yang kegetar? Jadi hasil penilaiannya dilebihkan Kang. Jadi untuk yang sudah lama di tenaga honorer Kang, misalnya 5 tahun 10 tahun itu dia punya poin lebih. Jadi tidak hanya berdasarkan tes, tapi berdasarkan penilaian juga. Walaupun ada tes mungkin hanya 3. Jadi dibandingkan yang fresh graduate, mungkin yang udah lama jadi honorer ada poin lebih gitu Kang. Iya, maksudnya kayak gini. Tetap harus melewati tes, cuman itu kalau misalkan honorer yang udah lama, udah mengabdi, istilahnya nilainya dilebihkan daripada fresh graduate. Tadi juga saya dengar ada pendampingan ya, maksudnya dari pemerintah daerah bahwa istilahnya mah kayak apa ya, kayak bimbingan belajar gitu ya, untuk sebelum tes, misalnya buat honorer-honorer ya. Jadi bimbingan belajar kali ya. Betul. Sebelum tes ya. Kepada honorer. Mungkin kayak gitu ya sederhananya. Ya, betul. Nanti dituliskan bahasanya beda lagi untuk laporan. Nah, kira-kira ada yang mau menambahkan lagi nggak ini tentang upaya? Ada mungkin ada yang kurang setuju atau apa? Mungkin setuju ya semua. Setuju kan? Iya. Ini menurut upaya menurut kelompok kita. Baik, kita simpulkan. Saya stop share dulu sebentar. Dari semua ini, maka kehadiran P3K sebetulnya pada hakikatnya memberi harapan baru bagi tenaga honor. Ini artinya bahwa pemerintah kembali memberikan peluang kepada para tenaga honor untuk tetap menjadi abdi negara dengan status P3K. Nah, bagi lulusan terbaru, fresh graduate yang ingin mengabdi pada negara melalui jalur P3K, tentunya diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Solusinya, maksudnya solusi penanganan ini sejak ada larangan perekrutan tenaga kontrak di tahun 2005, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8 PP nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, seharusnya pemerintah daerah sudah mulai memperhatikan nasib tenaga kontrak. Namun apa dikata nasi sudah menjadi setengah bubur
Dengan demikian, tidak ada kata terlambat bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah solutif dalam menjaga keberlangsungan nasib para tenaga honorer ini. Tapi bukan dengan mempertahankan dengan statusnya, ya mungkin kayak gitu ya, karena udah ada peraturan atau undang-undangnya ya. Nah, walaupun di tahun 2022 ini pemerintah fokus pada perekrutan P3K, tapi di bidang pelayanan pendidikan, kesehatan, pemerintah daerah melalui SKPD harus tetap melakukan perencanaan kebutuhan P3K dengan mengakomodir keberadaan tenaga kontrak. Perencanaan kebutuhan P3K dilakukan oleh SKPD dengan menyusun dokumen analisis jabatan atau ANJAB dan analisis beban kerja. Jadi nggak sembarangan tiba-tiba ya, khawatirnya ada nepotisme ya kayak gitu. Oleh karena itu, setiap SKPD perlu mendata kembali jumlah kualifikasi pendidikan, penyebaran, tenaga kontrak yang ada di setiap unit kerja secara kuantitas dan kualitas serta masa kerjanya. Pemerintah daerah harus mampu memfasilitasi bimbingan teknis ya, yang tadi udah eh, diceritakan atau didiskusikan oleh kita tentang bimbingan sebelum tes lah sederhananya menggunakan sistem chat ya, apalagi kan kita tahu sistem chat itu transparan. Dengan mengikuti bimbingan teknis ini diharapkan tenaga honor akan terbiasa dan mampu mengoperasikannya serta mempelajari contoh-contoh materi soal yang nanti akan keluar kayak gitu. Ini merupakan privilege yang didapat oleh tenaga honor dengan kompetensi yang sesuai dan sangat dibutuhkan oleh organisasi serta masa kerja yang tergolong lama. Dikarenakan masa kerjanya yang sudah lama, maka sudah tentu mereka tidak perlu lagi memakan waktu yang lama dalam mengenali bidang pekerjaannya. Selain itu juga mereka diharapkan dapat mengatasi segala kendala dan tantangan pekerjaan mereka dengan cepat dan solutif karena tidak butuh pengenalan dari awal lagi ya. Jadi intinya yang makin lama harusnya makin menguasai bidangnya. Apalagi kan kita tahu di SKB ya, khusus kan eh, dalam bidang maksudnya. Bukan dasar lagi, bukan mengenai wawasan kebangsaan, bukan tentang intelijen, tapi kan udah apa sih melancip gitu ya. Jadi Mengkerucut. mengkerucut kok melancip sih, mengkerucut ya kayak gitu. Betul Kang Dea. Jadi mengkerucut ya, jadi pasti udah hafal tentang pekerjaannya. Mungkin kayak gitu kesimpulan dari kelompok kita. Ada yang mau menambahkan nggak nih sebelum ditutup? Kayaknya cukup. Ya. Cukup ya, setuju ya. Terima kasih rekan-rekan atas waktunya yang telah diberikan. Mohon maaf bila ada salah kata baik dari saya pribadi maupun semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, Luar biasa. Bagus. Hatur nuhun sadayana. Ya.